Bisa tahu jumlah sakit seseorang atau jumlah gosip seseorang? Ya jelas jumlah sakit seseorang lah, biar gue bisa memperingatkan mereka buat jaga kesehatan dan sedikit lebih caper nggak apa-apa kan? Feli, kekuatan apa yang kamu dapat? Aku bisa lihat jumlah sakit seseorang loh kalau punya mama. Jangan lihat. Astaga, mama pernah sakit sebanyak 100 kali. Tapi aku nggak pernah lihat mama sakit tuh. Itu karena waktu kecil mama sering sakit-sakitan. Terus kata orang pintar, nama mama terlalu berat, jadi diganti deh. Apa? Iya, karena namanya udah beda, jadi mama udah sehat. Wah, bagus dong kayak gitu. Aku jadi nggak khawatir lagi loh sama mama. Kalau jumlah sakit gue sendiri berapa ya? Ya iya dong 0, karena kan gue selalu sehat dan jaga badan gue. Liatin jumlah sakit gue dong. Oke, kira-kira hari ini warna pipi gue apaan ya? Pink, tapi kekuatannya apaan? Bisa mendengar isi pikiran seseorang. Berarti gue kayak semacam cenayang gitu dong. Mah, aku hari ini di sekolah ada badminton, jadi kayaknya aku bakal pulang agak sorean deh. Ya udah sayang, hati-hati ya, Mam bakal kangen banget sama kamu. Gue bakal kangen banget sama Mama. Coba aja kalau si Ren tuh nyasar di jalan dan gak balik lagi ke rumah, hidup gue pasti jadi jauh lebih tenang kan? Tunggu, selama ini berarti Mama ngarepin aku nyasar terus gak balik lagi ke rumah? Loh, kok kamu tahu isi pikiran Mama sih sayang? Belin banget sih Mama. Ren, gue sama pacar gue bakal ke Korea Utara buat ketemu Jongkok. Korea Utara? Gue juga kepengen. Gue iri banget deh sama hubungan kalian berdua. Ren, gue tuh sebenarnya sukanya sama lo. Kenapa lo jadi orang gak pernah peka sih? Ternyata lo selama ini suka sama gue. Enggak kok, lo pede banget sih orang gue sukanya sama cowok. Dari mana sih maksud lo? Kok dia bisa tahu sih gue suka sama dia? Kira-kira dia tahu dari mana ya? Kenapa gue bisa gak sadar ya kalau selama ini Manda suka sama gue? Ren, gue suka sama lo mau gak jadi pacar gue? Lo nembak gue juga, tahu gak sih? Gue tuh udah nungguin lo nembak dari kapan-kapan. Ayo dong Ron, terima. Kalau kita pacaran kan gue jadi lebih gampang deketin Rinnya. Apa? Nembak gue cuma buat deketin Rin? Lah kok dia tahu? Hehe, iya Ren, gue cinta banget soal sama Rin. Mau pulang mah? Loh, ada nenek di rumah. Halo cu, udah lama ya kita gak ketemu. Jadi gimana keadaan nenek? Sehat kan nek? Sebenarnya nenek kanker cu, dan umur nenek tinggal 3 hari lagi. Sehat kok cu, kamu gak usah khawatir ya tentang nenek. Tapi kan emang harus tahu dan penyakit nenek tuh harus diobatin. Loh, kamu tahu dari mana cu? Pokoknya kamu harus janji ke nenek kamu gak ngasih siapapun soal ini ya. Ya udah aku janji. Oh iya, mama kamu kemana? Kok nenek belum lihat mama kamu? Baik sayang. Loh, mama mau kemana mah? Mama mau keluar kota 3 hari, kamu temenin nenek ya sayang? Tapi mama gak boleh pergi dari rumah, mama harus bareng-bareng sama aku sama nenek. Hah? Emangnya ada apaan sih? Kamu emang gak bisa jaga nenek sendirian? Ya, soalnya kan waktu nenek tinggal 3 hari lagi mah. Mampus, gue keceplosan lagi. 3 hari? Maksud kamu apa Ren? Kamu tahu kan kamu gak bakal pernah bisa bohong ke mama? Nenek kena kanker mah, tapi nenek gak mau aku kasih tau mama. Apa? Kanker? Enggak, kita harus bawa nenek ke rumah sakit sekarang buat diobatin. Tapi kan mah, kamu gak usah ikut ya Ren, kamu mending ke kamar terus kamu tidur. Ternyata gak enak juga ya bisa dengerin isi pikiran orang. Mending gue tidur deh, supaya besok pagi gue dapat kekuatan yang beda kan. Kira-kira besok warna pipi gue sama kekuatan gue apaan ya? Warna pipi gue hari ini biru, tapi kekuatannya apaan ya? Hah? Berbicara dengan orang yang udah meninggal, nyeremin banget kekuatan gue hari ini. Pagi mah, jadi gimana penyakit nenek? Kita udah cobain operasi buat nenek kamu Ren, tapi sayangnya operasinya kemarin gagal. Terus nenek gimana dong mah? Nenek Kamu meninggal tadi jam 5 subuh sayang. Meninggal? Ini semua salah gue kan. Kalau gue gak kasih tau tentang penyakit nenek ke mama, nenek gak bakal dioperasi. Halo cu. Loh, Nenek? Ikan kesayangan kamu gak sengaja mama buang. Gak apa-apa kok mah. Wah, tumben kamu gak marah sayang. Aku juga gak tahu kenapa aku gak marah. Jangan-jangan kutukan kamu gak bisa marah sayang. Ternyata benar kata mama, kutukan aku gak bisa marah mah. Ini mah bukan kutukan namanya. Tapi kamu jangan senang dulu ya Rere. Hah? Kenapa aku gak boleh senang dulu mah? Setiap kutukan pasti akan ada hal buruk yang terjadi, jadi kamu harus tetap berhati-hati ya sayang. Iya mah, aku bakalan tetap berhati-hati kok. Bagus sayang. Beb, kita putus aja ya. Putus? Dan aku mau pacaran sama selingkuhan aku. Selingkuhan? Iya, kamu pasti sakit hati kan sekarang. Ya udah, gak apa-apa kok kalau kamu punya selingkuhan baru. Loh, kok kamu gak marah? Kamu gak cinta sama aku? Enggak. Ngapain aku marah? Sebenarnya sih gue harusnya marah, tapi gimana dong? Gue nggak ngerasa marah sama sekali. Lo udah tahu belum kalau selingkuhan mantan lo tuh gue? Jadi lo selingkuhan mantan gue? Iya. Ya udah, nggak apa-apa kok. Semoga lo bahagia ya. Lo nggak marah Re? Enggak. Kenapa gue harus marah? Harusnya gue seneng dong kalau sahabat gue punya pacar baru. Apa? Kalau gini caranya, gue nggak perlu sakit hati kan? Lihat deh tuh cewek habis putus dan diselingkuhin pacarnya, dia